Dok, Halo, selamat sore Dok. sore. Iya kenalin aku Raffi Dok dari Gue Sehat. Ya, Raffi, apa kabar Mas Raffi, Dr. Iksan? Iya baik, alhamdulillah sehat-sehat aja. Nah, makasih Dok udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang Sama-sama. tentang diabetes, buat bagi para teman-teman diabetes nih, gimana caranya biar tetap sehat selama di rumah aja nih. Ya, Nah mungkin kita butuh beberapa tips dan saran langsung nih dari dokter yang sekiranya bisa dipraktekin buat teman-teman atau kerabat dari teman-teman, sekiranya begitu sih. ya, baik untuk semua teman-teman yang udah join bahwa terutama pada para penyandang diabetes atau diabetesi, eh, intinya sebenarnya kita semua sekarang sedang mengalami suatu pandemi yang uh, ber- ber- berada di seluruh dunia gitu dan tidak bisa kita Iya, lepaskan termasuk juga pasien-pasien dengan uh, orang-orang yang memang sudah memiliki diabetes. Sebenarnya secara umum pasien diabetes risiko terkena COVID-nya tidak berbeda dengan pasien orang individu lain secara pada umumnya. Hanya saja memang yang paling penting adalah untuk apa namanya bagaimana selama perubahan-perubahan sosial yang kita lakukan selama kondisi ini tidak berubah atau tidak menjadikan kita kendali gula darahnya menjadi tidak sebaik sebelumnya gitu atau kemudian oke. karena apa atau kemudian karena aktivitas yang berubah lantas kemudian karena akses ke dokter mungkin berkurang sehingga kendali gula darahnya agak menjadi lebih longgar dibandingkan sebelum itu yang kita nggak inginkan karena kalau dari data-data yang kita dapatkan selama ini ketika pasien yang kemudian mengalami COVID atau apa namanya gangguan pernafasan akibat COVID umumnya dengan komplikasi salah satunya pada diabetes uh, punya potensi untuk mendapatkan komplikasi yang lebih berat. Oke dok, makasih dok untuk penjelasan awalnya. Langsung aja ya dok ya, kita mulai tanya Silakan, jawab kali ya dok ya. silakan. Mm-mm. Untuk yang pertama nih dok, untuk diabetes sih yang sekarang di rumah aja dok, ada tips gak sih untuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan agar kondisi tubuh dan gula darah tetap terjaga? Baik, terima kasih. Jadi intinya sih aktivitasnya seperti halnya seperti yang biasa di rumah. Kita lakukan aktivitas yang sewajarnya di rumah sebagaimana sebelumnya. Mungkin yang agak bagi beberapa orang membingungkan adalah orang yang biasa bekerja di luar kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Aktivitas-aktivitas fisik di rumah bisa kita kerjakan tergantung kemampuan kita masing-masing. Nah mungkin yang berubah adalah aktivitas yang fisik yang biasa kita kerjakan katakanlah di kantor atau di luar rumah menjadi harus beraktivitas di rumah. Nah, sebenarnya kalau pada penyandang diabetes itu kan ada 4 hal utama nih ya untuk mendapatkan kendali gula darah yang baik. Yang pertama edukasi, kemudian yang kedua adalah pengaturan pola makan, kemudian aktivitas fisik dan obat atau insulin, dan yang terakhir adalah juga pemantauan gula darah. Nah, terkait dengan aktivitas fisik ini latihan jasmaninya tidak boleh dilupakan karena sarannya tetap sama yaitu 150 menit dalam 1 minggu dengan kurang lebih 30 menit per hari dengan jeda yang tidak lebih dari 2 hari. Jadi intinya sih sebenarnya sama, tidak ada yang berubah, cuman Oke, mungkin aktivitas fisiknya berubah tempatnya gitu kira-kira, Mas Raffi. iya. Jadi sekarang lebih banyak aktivitas fisiknya di rumah aja begitu ya dok ya? Betul, betul, betul. Oke. Dari followers ada yang nanya nih dok, gimana Hmm, caranya check up ke dokter di tengah wabah COVID ini? ya. Sebenarnya itu juga pertanyaan yang mungkin kita juga tahu bahwa dengan keterbatasan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain juga kita barangkali kita menghindari tempat-tempat yang berpotensi atau berisiko mendapatkan penularan. Pasien-pasien para penyandang diabetes atau diabetesi yang sehat, maksudnya sehat dan terkontrol, itu bisa melanjutkan pengobatannya dengan panduan dokter. Memang ada beberapa penyedia layanan kesehatan sekarang yang membuat konsultasi secara online. Dan ini juga bisa kalau selama bisa mendapatkan akses kepada dokter yang melakukan pemantauan selama ini, selama kendali gula darahnya baik, mungkin pengobatan bisa dilanjutkan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana melakukan pemantauan. Mungkin ada dua cara. Yang pertama, pemantauan gula darah mandiri di rumah, dan juga dengan pemantauan lab secara berkala. Nah, laboratorium sendiri ini kan sebenarnya sekarang sudah banyak yang bisa datang ke rumah atau kemudian kalau tidak terlalu jauh kita bisa datang ke laboratorium tersebut dengan panduan dokter kira-kira apa yang perlu dicek secara berkala.
Nah, yang paling penting memang sebenarnya adalah tetap melakukan pengendalian tadi empat pilar penata laksanaan diabetes tadi, dibantu oleh pemantauan gula darah secara mandiri kalau memungkinkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Kan jadi Mhm. sekarang yang kita tahu banyak orang jadi lebih sering berjemur nih karena wabah COVID ini nih ya. Ya, Nah, sebenarnya jam berapa sih idealnya kita berjemur dan apakah sebenarnya pengaruh sinar matahari itu berpengaruh ke kendali gula darah begitu dok? ya, terima kasih. Jadi memang tujuan orang kemudian berlomba-lomba untuk berjemur itu yang paling utama adalah mendapatkan UVB, sinar ultraviolet B, yang bermanfaat untuk mengubah provitamin D yang ada di bawah kulit kita menjadi vitamin D dalam bentuk yang lebih aktif. Dalam artian vitamin D sendiri dikaitkan dengan banyak hal yang baik bagi tubuh kita. Salah satunya yang dikaitkan adalah dengan untuk menjaga sistem imun kita. Nah, memang Ya. belum ada data yang secara 100% bisa menyatakan masih ada beberapa perdebatan jam berapa yang pastinya karena tiap belahan bumi itu sinar mataharinya berbeda-beda. Cuma memang yang sekarang banyak dianut adalah antara jam 9, jam 10 kurang lebih seperti itu. Secara umum sebenarnya berada di matahari itu cukup baik walaupun selain mendapatkan untuk ultraviolet yang untuk apa namanya untuk membentukkan vitamin D, tetapi juga akan memberikan apa namanya rasa ketika kita keluar dari ruangan dan lain-lain itu juga memberikan uh, kebugaran tersendiri. Cuma tentunya tidak berlebihan karena kalau terlalu lama juga kurang baik buat kesehatan. Kira-kira begitu. Oke dok, makasih untuk jawabannya. Ini ada yang nanya nih, sebenarnya pertanyaan mendasar banget nih. Dok, Mhm. bedanya diabetes tipe 1 dan tipe 2 apa ya? Ya, terima kasih. Jadi memang diabetes itu sebenarnya ada 4 golongan besar. Yang pertama adalah tipe 1, di mana tipe 1 itu adalah terkait terjadinya akibat autoimun. Jadi ada kekebalan tubuh yang tanda pankreas sebagai penghasil insulin sehingga dari awal pasien tidak memiliki insulin dalam jumlah cukup sehingga gula darahnya menjadi tinggi. Umumnya terjadi pada usia yang lebih muda, pada anak atau dewasa muda. Sementara tipe 2 adalah yang lebih banyak ada di sekitar kita, di mana terjadi akibat awalnya adanya yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Jadi ketika kita makan, kita punya gula darah dalam tubuh, itu harus disimpan di dalam sel-sel tertentu yang membutuhkan insulin. Oleh karena kondisi tubuh, seperti contoh adanya kegemukan di daerah perut dan sekitarnya yang kita sebut sebagai obesitas sentral, kurang Ya. aktivitas atau kurang bergerak, maka terjadi namanya resistensi insulin. Jadi insulinnya punya tetapi harus bekerja lebih keras. Nah ini ketika berlangsung terus-menerus menyebabkan terjadinya gangguan sekresi atau produksi dari insulin tersebut. Nah, pada satu titik di mana tidak lagi bisa sama antara yang dihasilkan dan diproduksi, maka terjadilah kendali gula darah yang jelek. Ini yang tipe 2 yang paling banyak kita dapatkan. Sementara ke Oke. tipe 3 adalah yang spesifik akibat gangguan lain. Contohnya pankreasnya bermasalah, ada gangguan-gangguan hormon tertentu, atau ada gangguan enzim-enzim tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah yang hanya terjadi pada kehamilan. Jadi, secara prinsip tipe 1 dan tipe 2 diberbedakan karena latar belakang terjadinya atau yang kita sebut etiologi, penyebab terjadinya diabetesnya. Tapi tata laksananya memang agak sedikit berbeda, tapi pada umumnya sama. Kendali gula darah merupakan kunci dalam mengendalikan supaya tidak terjadi komplikasi. Oke dok. Selanjutnya nih dok, ada yang Ya, nanya. Dok, alat cek gula darah sendiri itu bisa dipakai berapa lama ya? Karena hasilnya terkadang suka nggak akurat. oke. Alat gula darah yang kita sebut sebagai glukometer itu sebenarnya adalah alat untuk memeriksa gula darah di kapiler. Jadi dia pasti akan berbeda dengan di vena yang biasa kita ambil dari di rumah sakit. Nah, memang ada perbedaan angka yang tentunya tidak signifikan. Nah, betul itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu karena memang sebenarnya gula darah kita juga berubah dari waktu ke waktu. Untuk menegakkan diagnosis memang kita tidak bisa memakai gula darah yang kita menggunakan alat glukometer, harus dengan menggunakan yang dari vena. Tetapi untuk para penyandang diabetes atau penderita diabetes yang sudah tegak diagnosisnya, eh, pemeriksaan glukometer ini sangat membantu karena tidak mungkin sebagai satu contoh memeriksa 3 kali sehari misalkan sebelum makan untuk pergi ke laboratorium dan mengambil dari vena. Jadi walaupun ada perbedaan tetapi dia bisa memberikan gambaran apakah sudah cukup bisa terkendali gula darahnya karena setiap diabetes itu harus punya range kapan dia disebut gula darahnya terkontrol. Oke. Ada yang menanya juga nih dok, jika ibu menderita diabetes dan hipertensi, nah apakah anak-anak dari ibu tersebut bisa menderita hal yang sama?
Jadi Ya, kayak anaknya terkena diabetes atau ya, hipertensi. terima kasih. Pada para penyandang diabetes dan juga penderita hipertensi, bakat secara genetik itu bisa diturunkan kepada anaknya selama faktor-faktor resikonya itu eh, tetap ada. Sebagai suatu contoh, misalkan kalau seseorang memiliki bakat diabetes, kemudian dia tidak pernah berolahraga, berat badannya berlebih, dan pola makan yang kurang baik, maka bisa akan mudah terjadi resistensi insulin dan akhirnya suatu saat ketika pankreasnya tidak lagi bisa memenuhi produksinya, maka menjadi diabetes. Jadi bakatnya ada, tetapi seberapa cepat bakat itu timbul tergantung dari individu masing-masing. Oh, jadi bakatnya ada tergantung dari pola hidupnya juga yang dijalani Betul, anaknya gitu betul, ya, Dok. betul. Oke. Apakah diabetes bisa mengakibatkan gatal-gatal, Dok? Ya, pada diabetes yang tidak terkendali, kadar gula yang tinggi, seringkali mudah terjadi infeksi-infeksi pada kulit, sebagai contoh adalah jamur, terutama pada lipatan-lipatan. Sehingga sangat mudah terjadi gatal akibat adanya jamur di lipatan. Ya, secara prinsip memang ketika kendali gula darahnya buruk, maka banyak komplikasi yang bisa terjadi. Bukan hanya di kulit tentunya, kadang-kadang karena gula darahnya tinggi di saluran kemih, maka bisa mudah terjadi infeksi saluran kemih dan juga sampai terjadinya jamur pada saluran kemih. Oke, makasih, Dok. Coba. Selanjutnya nih dari followers ada yang nanya, RLS Mhm. apa sudah pasti merupakan gejala diabetes? Apa dok? Maaf, apa? RLS. Dok, R- apakah RLS sudah jadi merupakan gejala diabetes? RLS apa ya? RLS aku juga Jadi, sendiri yang nggak tahu sih. mungkin Mungkin nanti bisa kita bisa dijelaskan. Ya, skip dulu sebentar. Nah, Dok, bolehkah penderita diabetes mandi air panas? sebenarnya kalau mandi secara umum dengan air panas selama tidak terlalu panas bukan menjadi masalah secara spesifik. Yang menjadi masalah adalah yang sering orang merendam kaki dengan air panas. Pada pasien atau penyandang diabetes yang gulanya tidak terkendali dan sebagai komplikasinya terjadi gangguan saraf tepi di kaki-kaki, itu seringkali tidak mampu membedakan derajat panas dengan baik. Sebagai satu contoh, dia akan mengasap kakinya dingin atau dia sudah menggunakan sesuatu yang panas, tapi menurut saraf yang di kakinya mengatakan ini belum panas, sehingga seringkali terjadi melepuh, sehingga kita tidak pernah mau memperbolehkan pasien dengan penyandang diabetes itu untuk merendam kakinya dengan air panas. Kalaupun dia ingin menggunakan air hangat, dia harus dibuatkan oleh orang lain karena menggunakan perasaan di kakinya tidak bisa 100% dipercaya, sehingga sangat mudah itu sebenarnya sudah terlalu panas dan terjadi melepuh, gangguan pada kulit, tapi dia tidak merasa. Oh, RLS itu Oke, Dok. Restless Leg Syndrome ya dok? Ada yang nulis. Ya, Mau dijawab, Dok? uh, uh, restless leg syndrome ya bukan merupakan gejala spesifik dari diabetes. Jadi kalau ada memang restless leg syndrome, mesti dicari tahu secara pasti penyebabnya. Jadi tidak bisa dikaitkan secara langsung gitu. Oke. Selanjutnya, penderita diabetes yang sudah komplikasi, misalnya gagal ginjal, kan harus rutin ke rumah sakit tuh, Dok. Nah, Ya, bagaimana agar aman ke rumah sakit untuk situasi seperti saat ini? ya, secara prinsip sebenarnya tidak ada daerah yang aman 100% aman atau tidak aman. Yang paling penting memang sebenarnya adalah social distancing dan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi bagaimana kita keluar rumah menggunakan masker, walaupun sekarang kan kita selalu keluar dari rumah menggunakan masker karena untuk mencegah, karena kita tidak tahu siapa yang Ya, berpotensi betul. menularkan atau yang ditularkan. Oleh karena itu, kalau seandainya saya merupakan orang yang membawa virus yang saya tidak tahu, dengan saya menggunakan masker, maka saya tidak akan menularkan pada orang lain dan sebaliknya seperti itu. Jadi secara prinsip, kalau prinsip-prinsip pola hidup bersih dan sehat dilaksanakan, sebenarnya kita bisa meminimalisir risiko. Karena di pasien-pasien dengan gagal ginjal yang menjalani dialisis di rumah sakit pun sudah ada protokol tertentu yang memisahkan antara orang. Karena kita tahu pasien-pasien dengan gagal ginjal itu memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan orang sehat. Oleh karena itu sudah ada tata cara, petunjuk maupun protokol di rumah sakit untuk bagaimana meminimalisir risiko. Karena tidak mungkin tidak mencuci darah, kira-kira begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, idealnya cek gula darah mandiri di rumah harus seberapa sering ya, Dok?
Pemantauan gula darah mandiri ini memang harus dikaitkan dengan petunjuk dokter. Artinya tidak bisa disamakan ke pasien-pasien tertentu yang misalkan menggunakan insulin, suntikan insulin lebih dari 1 atau 2 kali, maka dia akan lebih sering memeriksakan gulanya dibandingkan sebagai suatu contoh orang yang hanya menggunakan obat oral, obat minum, dan gula darahnya sudah terkendali. Jadi sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Secara umum prinsipnya semakin terkendali mungkin pengendalian pemeriksaan gula darahnya tidak akan lebih sering dibandingkan orang yang belum terkendali atau yang menggunakan insulin lebih dari 1 kali. Karena insulin yang digunakan dalam beberapa kali itu selain untuk melihat apakah pola gula darahnya sudah mencapai target, juga dipergunakan untuk melihat apakah sudah mulai ada kecenderungan terjadinya gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemi. Oke, Dok. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang aktivitas fisik nih, Dok. Ada yang nanya nih, Dok. Olahraga apa yang cocok untuk diabetes sih selama di rumah aja? Nah, mungkin contoh olahraganya gitu. Ya, sebenarnya olahraga secara sederhana olahraga itu bisa dianggap sebagai kalau kita melakukan gerakan yang terus-menerus yang kita memang niatkan untuk memacu pembuluh darah, artinya memacu jantung dan membuat napas kita lebih tanda kutip tersengal. Jadi kalau kita lakukan itu sebenarnya itu kita harus melakukan tanda kutip aktivitas jasmani yang kita anggap sebagai kalau dalam bahasa Inggris itu exercise. Nah, exercise ini bisa macam-macam. Kalau memang rumah kita cukup luas, ada tangga misalkan, dan kita tidak punya masalah di lutut, mungkin naik turun tangga yang diniatkan selama 15 menit, 20 menit, 30 menit, sudah seperti olahraga. Atau kalau yang tentunya kalau punya alat-alat bantu seperti sepeda statis, atau mungkin barangkali malah treadmill, itu juga bisa, tergantung kondisi masing-masing. Kalau tidak ada, saya rasa senam pun bisa dikerjakan, karena kita tahu bisa lewat dari YouTube atau senam-senam bisa kita lakukan sendiri di rumah. Dan sebenarnya ketika memang kalau mau katakanlah jalan di keliling rumah atau kompleks selama ada social distancing, saya rasa juga tidak menjadi satu masalah gitu. Oke, jadi sebenarnya olahraga tuh yang simple-simple aja kayak naik tangga itu juga udah bisa membantu. Betul. Oke. Selanjutnya, apakah selamanya orang diabetes mellitus itu harus pakai insulin? Ya, sebenarnya tergantung dengan kondisinya. Pada pasien dengan diabetes tipe 1 yang tadi kita sudah jelaskan, karena dia tidak mampu menghasilkan insulin lagi, tentunya kita tidak menggunakan insulin, karena memang dia tidak memproduksi lagi insulin. Tapi pada tipe 2 tergantung. Sebenarnya orang menggunakan insulin itu bisa berbagai alasan. Ada orang yang menggunakan insulin karena dokternya menggunakan insulin karena pasien ini sedang dalam kondisi infeksi berat atau infeksi yang membutuhkan insulin sehingga gula darahnya lebih cepat terkendali. Tetapi ada juga yang memang karena sudah bertahun-tahun lama menyandang diabetes, kemudian sudah beberapa obat dan pun tidak mencapai target. Dan pada pasien-pasien semacam ini umumnya memang sudah terjadi penurunan produksi internal insulin sehingga perlu diberikan insulin dari luar. Jadi bukan berapa lamanya tapi melihat kondisi masing-masing. Oke, jadi balik lagi ke individunya ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, ada yang nanya nih, Dok. Jika menggunakan insulin terus-menerus, apakah ada pengaruhnya ke ginjal? Karena orang diabetes mellitus berisiko tinggi dengan gagal ginjal. Betul. Sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal secara menahun akibat dari itu adalah diabetesnya. Ketika kendali gula darahnya jelek atau gula darahnya selalu tinggi, maka itu yang akan merusak pembuluh darah termasuk di ginjal, bukan obatnya. Jadi ada semacam kesalahkaprahan dalam masyarakat, kalau kita minum obat atau pakai insulin terus nanti ginjalnya rusak. Terbalik, sebenarnya ketika kita tidak mencapai target kendali gula darah dan kendali tekanan darah, maka ginjal akan menjadi cepat rusak dan akhirnya terjadilah yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Oke, jadi begitu. Apakah selanjutnya ya, Dok, ya pertanyaan Ya, jangan. Apakah stevia bagus sebagai pengganti gula? Secara prinsip gula artifisial pemanis artifisial itu bisa dipergunakan untuk pasien diabetes apapun mereknya. Karena sebenarnya yang menjadi masalah adalah bukan rasa manisnya tetapi kalorinya. Jadi kalau kita menggunakan manis yang sama dengan gula pasir ataupun gula-gula yang kalorinya tinggi, maka kita jatah kalorinya akan terpakai untuk itu. Sebenarnya kalau dengan pemanis artifisial ini kan cenderung kalorinya rendah atau bahkan sampai 0. Jadi kita mendapatkan manisnya tanpa harus mendapatkan kalorinya. Prinsipnya sih itu. Oke.
Ada yang nanya dari Denis Yohanes. Ibu Mhm. saya barusan mendapat diagnosis anemia hemolitik Ya, autoimun. Apakah ada potensi untuk terkena diabetes? anemia hemolitik autoimun adalah suatu kondisi di mana sel-sel darah merah kita dihancurkan oleh kekebalan tubuh kita, oleh sel darah putih kita, sel kekebalan tubuh, karena dianggap sebagai benda asing. Apakah kemudian ada terkait dengan diabetes? Sebenarnya banyak faktor. Kalau secara umum sih tidak secara langsung, tapi ada beberapa kasus di mana pada anemia hemolitik diberikan obat-obat yang untuk menekan kekebalan tubuh seperti steroid yang mungkin berpotensi meningkatkan gula darah. Tapi bukan berarti dari anemia hemolitik itu menyebabkan jadi diabetes. Nah, itu yang perlu di apa namanya dilihat secara komprehensif. Anemia hemolitik sendiri tidak kemudian menjadi diabetes, tetapi faktor-faktor yang bersama dengan anemia hemolitik yang mungkin menyebabkan orang bisa gula darahnya jadi tidak terkendali. Oke, baik dok. Dari Furiski, jika sakit Mhm. diabetes tidak terkontrol dalam masa pandemi COVID seperti ini, bagaimana ya dok? Prinsip tidak boleh tidak terkendali. Oke, Karena untuk mengendalikan gula darah itu kan ada faktor-faktor yang tadi saya katakan tadi, pengaturan makan yang baik, edukasi, kemudian apa namanya eh, penggunaan obat yang baik, aktivitas fisik dan pemantauan gula darah. Rasanya untuk edukasi kita banyak sekarang aplikasi-aplikasi termasuk yang sudah diluncurkan oleh PT Gue Sehat untuk mendapatkan informasi yang baik tentang ya betul. diabetes gitu. Masalah makanan yang baik, masalah pola makan, bagaimana mengatur jadwal makan, pola makan, jumlah dan jenis, serta bagaimana efek samping dari suatu pengobatan serta aktivitas fisik. Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak terkendali. Apalagi kalau kita lihat sekarang juga alat glukometer sudah bisa tersedia, bahkan ada yang sudah bisa digabungkan dengan aplikasi, bisa langsung tercatat dan terjadi apa namanya bisa dicatat dan dijadikan grafiknya. Jadi sebenarnya eh, sudah ada cara dan ini tinggal masalah bagaimana apakah kita mau dan mau sebenarnya. Seringkali pasien selalu mengatakan bahwa saya kalau gula darahnya rendah, saya nggak bisa, saya lemas. Padahal bukan Ya, itu sebenarnya karena belum terbiasa. Oleh karena itu mereka merasa bahwa kayaknya lebih enak kalau gula darahnya tinggi. Nah, padahal sebenarnya ketika gula darah tinggi maka komplikasi makin akan lebih cepat datang. oke dok. Mungkin tambahan juga dari aku untuk Furiski, kamu mungkin harus coba download aplikasi teman diabetes. Nah, di situ kamu bisa eh, di aplikasi itu kamu bisa lebih tahu caranya, tips-tips sehatnya menjaga diabetes selama di rumah aja. Kamu coba download aja dulu ya. Selanjutnya dari Ana.Yulias. Ya, Keluhan pasien diabetes dari Dokter Iksan tersering apa dok selama di rumah aja? Jadi keluhan-keluhan pasien diabetes. ya. Kalau keluhan klasik kan sebenarnya sering lapar, sering haus, kemudian kencing jadi lebih banyak, terutama di malam hari. Itu ada keluhan klasik. Kemudian yang tidak khas yang lain tadi seperti mudah gatal, kemudian mudah terjadi infeksi dan lain-lain. Nah, cuma kalau pasien yang atau penderita atau penyandang diabetes kemudian selama ini terkendali, kemudian sekarang mulai sering kencing malam tanpa alasan yang jelas begitu, atau kemudian menjadi sering lapar, sering haus, mesti berhati-hati karena barangkali terjadi gangguan pada pengendalian gula darahnya. Jadi kalau mendapatkan gejala-gejala seperti itu hati-hati, apakah gulanya masih masih Halo dok? ya 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 Iya sorry dok sempat ya terputus. ya jadi Bisa diulangi dok? gejala yang khas Ah, kan baik gejala yang khas kan sebenarnya adalah sering lapar, kemudian sering haus ya. dan banyak berkemih atau banyak kencing terutama di malam hari. Kalau seandainya itu gejala awal biasanya. Tetapi kalau pasien yang sudah terkendali gula darahnya kemudian mengalami hal-hal semacam ini, jadi kok sekarang makannya jadi lebih banyak, kemudian sering haus dan kemudian apa namanya kencing malamnya lebih sering. Nah, hati-hati apakah memang kendali gula darahnya masih cukup baik atau malah udah mulai terjadi sudah mulai tidak terkendali. Oke baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Jenny Dita. Dok, apakah gula darah rendah yang saya alami dari waktu ke waktu itu menjadi pertanda diabetes? Ya, ada beberapa kelompok orang yang memang gula darahnya cenderung rendah, walaupun dia sudah makan dengan baik. Artinya kalau dia tidak dapat asupan kalori, dia akan sangat rendah. Ini tidak mudah untuk menjawabnya karena pasien semacam ini pasien yang seperti ini perlu bertemu dengan seorang penyakit dalam khususnya dalam bidang diabetes atau endokrin untuk mencari penyebabnya. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa seseorang menjadi mengalami yang kita sebut hipoglikemi.
Berbeda dengan pasien diabetes yang menggunakan obat, kemudian hipoglikemi. Kalau pasien yang orang normal yang kemudian sering hipoglikemi, ada baiknya memeriksakan diri untuk mencari tahu penyebabnya. Oke, lebih baik dicek aja ke dokter ya. Betul, betul. Selanjutnya, Dipastikan. dari Zainal Mawahib. Bener nggak sih dok, rata-rata umur penderita diabetes tidak lebih dari 10 tahun? Rasanya tidak tepat untuk menstereotipikalkan bahwa kalau pasien diabetes itu umurnya lebih pendek, tapi lebih terkait dengan apakah gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Sebagai suatu contoh, di negara-negara maju itu ada pasien-pasien diabetes tipe 1 yang memang dimulai pada saat usia-usia kanak-kanak, mereka bisa hidup lebih dari 50 tahun. Jadi artinya sih sebenarnya bukan terkait dengan ketika orang menjadi diabetes kemudian stigmanya adalah dia akan berumur lebih pendek. Tetapi kalau kemudian seorang diabetesi atau penyandang diabetes tidak mengendalikan gulanya dengan baik, maka komplikasi akan menjadi lebih mudah datang. Sebagai suatu contoh, seorang diabetes itu kalau tidak terkendali jelas akan mudah jatuh dalam kondisi kardiovaskular. Jadi akan mendapatkan penyakit jantung dan pembuluh darah, baik di jantung sendiri, di pembuluh darah kaki maupun di otak. Jadi intinya bukan karena diabetes kemudian lebih pendek, tapi apakah dia terkontrol atau tidak terkontrol. Oke, pokoknya intinya tetap mengkontrol gula darah begitu ya, Kendali gula darah merupakan kunci kendali dari gula ini. darah. Oke, ada yang nanya dari ASGR MTH. Gara-gara WFH jadi sering pesan boba nih dok. Nah, kalau mau minum boba atau yang manis-manis gimana ngaturnya ya? Prinsipnya sebenarnya bukan salah WFH-nya, karena mesennya yang kurang pas. Berapapun kalori yang kita makan atau kita minum, dipertanyakan kembali apakah kita bisa membakar kalori dalam jumlah yang sama. Jadi kalau kita mau minum boba 10 kali, apakah kita mau maraton berhari-hari? Kalau tidak ya berarti kalori yang masuk itu sudah berlebih. Karena pada prinsipnya kalori yang masuk harus sesuai dengan Oke. kalori yang masuk harus sesuai dengan kalori yang keluar. Oke, intinya kalori yang masuk harus dibakar lagi gitu dok ya biar Betul, betul. kebuang. Baik. Selanjutnya dok, Ya, ada tips gak sih supaya penderita diabetes mellitus semangat untuk cek rajin gula darahnya? ya harus kembali ke individu. Makanya pilar pertama dalam penata laksanaan diabetes adalah edukasi. Ketika seorang penyandang diabetes tahu bahwa ini adalah is a lifetime commitment, bahwa dia harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap pola hidupnya, maka dia akan menjadi bersemangat. Ketimbang dia cuma tahu, oh ini diabetes. Saya pribadi, Mas Raffi, sangat seringkali menemukan pasien yang mengatakan bahwa saya divonis. Saya selalu bilang, vonis itu hanya di pengadilan. Oke. Kita didiagnosis. Nah, ketika didiagnosis, maka seseorang akan bilang, oke, saya punya kondisi yang melekat dengan saya. Jadi, how to live with diabetes. Karena ketika kita punya diabetes, ada penyesuaian-penyesuaian. Selebihnya sama dengan orang normal. Gitu. Jadi kalau bagaimana untuk bersemangat, ya harus tahu bahwa ini bukan suatu hal yang vonis yang kemudian dia menjadi tidak bisa apa-apa gitu. Tetapi dia harus melakukan perubahan dengan kondisinya saat ini. Oke. Kira-kira gitu. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ade Majid. Dok, mengatasi pasien yang malas minum obat gimana dok? Nah, pasien Terima yang kasih malas Mbak minum Ade. obat, nggak disiplin. Ini sahabat saya Mbak Ade. Ya, jadi memang ini kendala kita bersama Mbak Ade, karena memang seringkali pasien tidak menyadari bahwa yang paling penting adalah mereka paham kenapa mereka harus minum obat. Makanya saya bilang edukasi nomor 1. Kalau mereka tahu bahwa kondisinya itu, saya selalu bilang pada pasien bahwa diabetes itu adalah suatu kekacauan metabolisme. Jadi pengaturan gulanya kacau. Makan tinggi, nggak makan juga bisa tinggi. Bukankah gula darah puasa pada penderita diabetes yang tidak terkontrol bisa 200, bisa 250. Artinya sedang tidak makan 8-10 jam saja gulanya bisa tinggi. Nah, dengan memahami bahwa ini adalah suatu kekacauan, maka kita akan memahami bahwa oh yang kacau harus kita atur. Apa yang kita atur? Pola makan, aktivitas fisik, dan salah satunya obat. Obat ini bisa dalam bentuk obat tablet maupun insulin yang disuntikkan. Nah, ini tergantung kondisi masing-masing. Mudah-mudahan ketika orang memahami bahwa
oh iya nih memang saya harus mengatur kembali dengan ini, maka mereka tahu oh ini seperti obat ini adalah bagian dari pengaturan supaya dari gula darah saya baik. Oke, Mungkin itu. baik, Dok. Oke. Selanjutnya, kenapa penderita diabetes sangat berbahaya jika dia positif COVID-19? Ya, sebenarnya semua orang yang mendapat kemudian terjangkit COVID-19, yang kita lihat adalah respon dari tubuhnya dalam menghadapi COVID-19. Di COVID-19 ini kan suatu virus yang baru, sehingga tubuh Ya, manusia belum mampu menangani dengan efektif dan efisien. Sama seperti halnya tahun 1918 ketika Spanish flu atau flu yang ya, melanda dunia, semua orang, jutaan orang meninggal. Namun pada puluhan tahun, beberapa dekade kemudian kan orang flu biasa-biasa aja. Nah pada kondisi seperti ini, COVID-19, SARS-CoV-2 virusnya itu tubuh kita belum bisa mengendalikan dengan baik, sehingga terjadi respon yang berlebihan, sehingga pada orang-orang dengan komplikasi atau penyakit-penyakit penyerta yang sudah ada pada pasien-pasien ini menyebabkan responnya menjadi tidak sebaik orang yang sehat. Sementara kalau orang yang tidak memiliki komplikasi, dia bisa tubuhnya bisa merespons dengan baik sehingga tidak menjadi gejala yang sangat berat dan sembuh. oke. Tapi emang dari data yang kita tahu, pasien-pasien yang meninggal itu karena banyak penyakit bawaannya begitu ya, Dok ya? Betul, betul, betul. Oke, Umumnya begitu. umumnya. Selanjutnya, dari in_cappuccino. Bagaimana imunitas orang dengan diabetes dan apa yang harus dia lakukan di pandemi COVID ini? Apakah imunitasnya menurun? Uh, Kembali lagi kepada kendali gula darah. Secara prinsip orang diabetes memang imunitasnya tidak sebaik pada orang sehat. Tetapi ketika dia terkendali, maka secara umum dia akan mampu melewati pandemi COVID ini dengan baik. Jadi sederhananya ketika tidak ada pandemi pun dia harus terkendali gula darahnya, maka pada pandemi ini ya lebih harus terkendali lagi. Oh, oke. Baik, Dok. Pertanyaan Ya, selanjutnya dari Furiski lagi nih. Jika ada ya, riwayat keluarga diabetes, apakah bisa keturunannya jadi PCOS walaupun gula darahnya normal? iya. PCOS ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi sindrom atau kumpulan gejala yang ditandai dengan terbentuknya folikel yang banyak pada ovarium, pada indung telur. Teorinya banyak dan memang ini dikaitkan dengan insulin resisten. Tetapi kalau untuk mengatakan bahwa seorang diabetes anaknya PCOS, rasanya tidak sesederhana itu. Jadi saya pikir tetap PCOS harus ditegakkan melalui gejalanya yang khas, kemudian pemeriksaan yang penunjang yang perlu dilakukan untuk menegakkan PCOS. Intinya seperti itu. Oke, baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Isti Dwi Damayanti. Dok, Ya, kenapa setelah olahraga gula darah menjadi naik seperti angkat beban? ya. Pertanyaannya baik. Sebenarnya pada saat kita berolahraga, kita melakukan gerakan-gerakan dan ini yang kemudian akan memecah otot dan juga membakar kalori yang ada. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya berolahraga, kita juga sebenarnya agak dehidrasi sehingga gula darah kita bisa naik, dan juga ketika aktif dalam artian pompa jantung kita pompa jantung kita bekerja dengan baik, sebenarnya tubuh kita mempersiapkan gula darah yang lebih banyak untuk tubuh kita bisa bakar. Kira-kira begitu. Makanya sebenarnya pada orang diabetes itu, penyandang diabetes itu harus terkontrol. Sebenarnya kalau di edukasi yang kami lakukan, orang dengan diabetes itu, penyandang diabetes itu harus melakukan cek gula darah sebelum olahraga. Apabila terlalu rendah gulanya, sebagai suatu contoh misalkan di bawah 100, maka dia dianjurkan untuk makan kecil snack sebelum dia berolahraga. Sebaliknya ketika dia gula darahnya tinggi, katakanlah 250, 300, dia tidak dianjurkan untuk berolahraga saat itu. Oke. Karena resikonya bisa menjadi lebih tinggi lagi seperti ya. Oke, baik, Dok. Makasih jawabannya. Dari pertanyaan selanjutnya dari Yon Asri underscore. Ayah saya dulu diabetes, tapi gak termasuk diabetes yang tipe basah atau kering. Ya. Itu gimana ya, Dok? Ya ini pertanyaan menarik nih, terkait dengan Ya.
diabetes tipe basah tipe kering. Di dalam masyarakat itu seringkali ada pandangan bahwa ada diabetes Istilah ya. tipe basah tipe kering, di mana Mm-mm. istilah kalau basah itu nanti eh, terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh, dan sebenarnya kalau di dalam diabetes di dalam ilmu kedokteran saja tidak dikenal antara diabetes tipe basah tipe kering. Bahwa kenapa ada orang yang kemudian kakinya kemudian luka dan tidak sembuh, itu ada beberapa faktor yang terkait. Pertama, ketika pembuluh darahnya jelek, aliran pembuluh darahnya kurang baik ke arah kaki, kemudian ditambahkan dengan kemampuan kendali gula darah yang jelek dan mendapatkan infeksi, kemudian alirannya tidak baik, saraf-sarafnya tidak bekerja sehingga mudah terjadi luka. Itu menyebabkan dia kemudian timbullah luka yang tidak sembuh, kunjung sembuh. Nah, itulah kemudian orang awam bilang, oh ini diabetes basah. Bahkan banyak pasien yang bilang bahwa saya sih nggak apa-apa, aman dok, saya tipe kering karena sembuh. Sebenarnya bukan, karena memang aliran darah ke kaki yang bersangkutan masih baik, kendali gulanya baik, dan infeksinya tidak terlalu berat, sehingga tidak memungkinkan terjadi komplikasi seperti kakinya sampai jadi hitam dan yang membawa ke arah amputasi. Oke, dok. Baik, dok. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang Ya, diabetes boleh hamil? uh, pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya bukan boleh atau tidak boleh. Kalau seorang penyandang diabetes yang sudah terdiagnosis sebelumnya, maka alangkah baiknya atau dianjurkan gula darahnya sudah terkontrol dengan baik. Karena untuk sebagai pengetahuan saja, orang sehat ketika hamil boleh jadi mengalami gangguan dalam gula darahnya, gangguan toleransi dalam gula darahnya sehingga bisa meningkat. Ini yang kita sebut sebagai tipe 4, yaitu gestational diabetes. Jadi orang yang pada saat hamil gulanya bermasalah. Nah, kalau dia memang sudah diabetes, maka syaratnya ketika dia mau hamil adalah gula darahnya terkendali dulu. Karena orang yang normal saja gulanya bisa tinggi selama hamil, apalagi orang yang diabetes. Oleh karena kalau sebelum terkendali, maka alangkah lebih baik kalau dia sudah terkendali sehingga lebih memudahkan kendalinya pada saat hamil. Hmm, Intinya baik, selalu dok. berkonsultasi dengan dokter sebelum sebelum merencanakan kehamilan. Oke, baik, dok. Dari Brahma Setio, dok, saya banyak makan, aktivitas normal, tapi susah menambah berat badan. Nah, apakah saya menjadi salah satu gejala diabetes? Ya, secara umum ketika banyak makan kemudian berat badan tidak naik bisa saja menjadi diabetes atau bahkan berat badannya diturun. Tetapi lagi-lagi penegakan diagnosis diabetes itu dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau ada kecurigaan, alangkah baiknya memeriksakan diri, mulailah dari gula darah puasa yang diperiksakan di laboratorium, bukan dengan di jari, tetapi dengan yang di pembuluh darah vena. Saya rasa banyak rumah sakit, laboratorium atau klinik yang menawarkan pemeriksaan secara lengkap, paket screening untuk diabetes. Lakukanlah screening. Kalau faktor risikonya ada, kemudian ada gejala yang mengkhawatirkan ke arah sana, lakukan pemeriksaan. Karena dengan melakukan screening pemeriksaan itu kita akan tahu bahwa oke, ini masuk kriteria diabetes atau bahkan ada yang masuk dalam kriteria pra-diabetes, yaitu kelompok orang yang belum diabetes tetapi berpotensi menjadi diabetes kalau dia tidak melakukan intervensi atau tidak melakukan hal-hal yang mungkin menyebabkan dia jadi diabetes. Oke, pokoknya intinya jangan self diagnose dulu gitu ya, dok ya. Ya, Harus dulu self diagnosis screening dulu ke harus dokter, dengan laboratorium. konsultasi. Oke, baik, dok. Ya, Selanjutnya dari Reza Fajar Saputra, dok, diabetes mellitus kan gula darah. Kemudian makanan yang asin atau gurih, apakah itu ikut mempengaruhi gula darah? ya. Makanan asin atau Uh, gurih? Masalah asin dan gurih sebenarnya tidak langsung meningkatkan gula darah, tetapi seringkali masalahnya adalah ketika makan asin dan gurih itu kan, terutama pada kita orang Asia itu kan makan asin dan gurihnya kan pasti ada karbohidrat yang menyertai. Jadi kalau makanannya sangat gurih asin kan biasanya kita, oh kalau gitu nasinya lebih banyak atau karbohidratnya lebih banyak. Itu yang kemudian menjadi concern adalah karbohidratnya, bukan asin atau gurihnya itu sendiri. Di lain pihak ketika orang dengan diabetes itu atau gangguan gula darah, toleransi gula darah seringkali disertai dengan hipertensi. Nah, kalau hipertensi ini kemudian akan bermasalah dengan kadar garam yang berlebihan. Secara prinsip sih sebenarnya gula dan garam itu dalam jumlah yang dibatasi secara wajar. Oke, dok. Selanjutnya nih, dok, aku mau nanya nih, dok. Sebenarnya Ya, rasa bosan dan stres itu mempengaruhi gula darah nggak sih, dok? rasa bosan kemudian stres bisa mempengaruhi gula. Kalau secara langsung
saya hanya mendapatkan sedikit literatur yang mengatakan kalau saya stres tuh gula darahnya naik. Ini stresnya tentunya stres yang berat ya. Tapi kalau mungkin kebosanan sampai stres bisa saja meningkatkan gula darah, tapi mungkin tidak secara signifikan, secara besar. Yang justru kita khawatir adalah ketika bosan dan stres kemudian menjadi tidak terkendali pola makannya. Oh, Itu yang oke. jelas akan meningkatkan, lebih Iya, iya, meningkatkan. iya. Atau stres bosan kemudian udahlah nggak usah minum obat. Atau banyak yang bilang Nah, saya nggak sempat ke dokter, nggak usah deh, nggak usah minum obat, saya lanjutin obat. Nah, itu yang lebih saya khawatirkan mempengaruhi kendali gula darah ketimbang stresnya sendiri. oke, Dok. Baik, Dok. Ada yang nanya, Dok. Ya, Apakah ada sangkutannya seperti ayahnya diabetes dan anaknya yang dilahirkan bobotnya menjadi lebih besar? ya. Jadi eh, anak yang dilahirkan lebih dari 4 kilo itu kan berarti ibunya pada saat hamil memiliki gangguan pengendalian gula darah. Jadi anak-anak yang lahir dan besar lebih dari 4 kilo itu ibunya sendiri punya resiko terhadap diabetes dan anaknya sendiri harus dipantau secara ketat begitu. Jadi prinsipnya anaknya kalau bisa jangan pernah menjadi gemuk, kemudian aktivitasnya baik. Eh, saya agak concern sebenarnya kita ini di Indonesia itu nomor 7 di dunia ya untuk apa namanya tingkat banyaknya penyandang diabetes. Dan yang menarik adalah 7 dari 10 orang tidak menyadari bahwa dia diabetes. Jadi yang paling penting adalah bagaimana melakukan screening kalau mereka-mereka yang punya faktor risiko dari keluarga atau kemudian ada faktor risiko lain yang meningkatkan kemungkinan terjadinya diabetes. Oke, baik, Dok. Nah, terkait dengan pola makan nih, Dok. Ada tips Ya, sehatnya sih, Dok, bagi para diabetes sih selama wabah COVID ini? Atau ada justru ada pantangan makanannya begitu? yang menarik masalah pantangan. Sebenarnya kalau diabetes tanpa komplikasi tidak ada yang secara spesifik dianggap sebagai pantangan. Kita kan memang suka apa sih yang dipantang? Sebenarnya bukan dipantang. Kalau pada pasien diabetes itu adalah bagaimana mengatur jumlah kalorinya dan jenis yang kita pilih karena tidak meningkatkan kadar gula dengan cepat dan jumlahnya tidak berlebihan dimakan pada jadwal yang tepat. Karena Anda bayangkan kalau pasien makan setiap 2 jam gitu, maka gulanya nggak akan pernah baik. Maka ketika orang dirawat rumah sakit kan ada pola makan yang diatur, misalkan pagi makan, kemudian ada snack kecil, snack pada sore hari, kemudian makan sore terakhir jam 6 atau setengah 7, baru kemudian buah atau sayur di jam 8 malam. Pengaturan schedule atau jadwal ini juga penting karena kendali gula darah kan seperti saya katakan orang diabetes itu kendali gula darahnya kacau, maka harus kita kendalikan salah satunya dengan pola makan yang baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Ega.Abinowo. Selamat siang, Dok. Apa diabetes Ya, insipidus bisa sembuh? ya diabetes insipidus ini berbeda dengan diabetes mellitus. Diabetes insipidus ini memang terkait dengan produksi urin yang berlebih. Jadi jumlah urinnya tuh sangat banyak, lebih dari 3 liter sehari. Tetapi di kadar gulanya baik. Jadi kalau orang diabetes insipidus itu tidak terkait dengan kadar gula darah yang terganggu. Lebih ke arah produksi dari urin atau apa namanya kemih yang sangat banyak dalam satu hari. Nah, ketika ada orang dengan produksi urin lebih dari 3 liter sehari, ya harus dicari tahu sebabnya dan memang ada segera memeriksakan diri ke dokter penyakit dalam, ahli hormon atau endokrin untuk memastikan apakah memang benar ada diabetes insipidus atau barangkali bukan diabetes insipidus tapi memang kencingnya banyak. Oke, baik, Dok. Aku mau nanya nih, Dok, terkait konsultasi rutin Ya, yang biasa dilakukan oleh diabetesi ke rumah sakit. Nah, di situasi seperti ini, apakah tetap harus ke rumah sakit atau ada tips-tips lainnya, Dok? uh, bisa dicek dengan rumah sakit masing-masing. Beberapa rumah sakit memang swasta terutama mereka menyediakan jam konsultasi khusus, artinya by appointment dengan perjanjian selama mereka tidak ada penyakit penyerta seperti batuk, pilek, dan demam. Tetapi mereka biasanya dengan perjanjian bisa dikerjakan. Tetapi rumah sakit tertentu juga bisa menyediakan ada yang online barangkali atau juga dengan berhubungan langsung dengan dokternya melalui konsultasi online. Tolong dicek karena setiap pasien itu berbeda-beda dan bisa juga digunakan aplikasi atau yang bisa membantu menghubungkan pasien dengan
edukator diabetes. Jadi para edukator bisa mengarahkan apa yang harus dikerjakan dan kapan kira-kira perlu melakukan uh, pemeriksaan kepada dokter. Yang jelas pemantauan ini yang tidak boleh lepas gitu, dan obatnya juga harus terus. Nah, masalah kemudian bagaimana mendapatkan obatnya tentunya disesuaikan dengan pola rumah sakit masing-masing. Oke, baik dok. Sama selanjutnya aku mau nanya nih dok, untuk meningkatkan imunitas khususnya bagi diabetesi, nah vitamin apa aja sih yang sebaiknya dikonsumsi? Tidak ada secara spesifik sih, mungkin kalau yang kita semua sudah dengar bahwa yang bisa cukup baik untuk imunitas tentunya vitamin C begitu ya. Tetapi jangan Ya, lupa sebenarnya vitamin itu kalau kita makan buah dan sayur dalam jumlah yang cukup, kita sudah mendapatkan vitamin yang cukup. Karena keuntungan dengan makan buah atau sayur secara langsung adalah kita bukan hanya mendapatkan vitamin, tetapi juga mendapatkan serat. Serat ini tidak hmm, tergantikan dengan pil atau tablet yang diminum untuk mencapai misalkan vitamin C-nya harus sekian miligram gitu. Tentunya kalau kita makan sayur atau buah-buahan yang jumlahnya mencukupi, itu mendapatkan dua-duanya, vitaminnya dapat, kemudian seratnya juga dapat. Saya rasa itu. Tidak ada spesifik, multivitamin mana yang terbaik itu. Karena sebenarnya kalau kita makan yang baik, pola makan yang sehat dan seimbang dengan sayur-sayur dan buah yang cukup sebenarnya sudah mencukupi. oke, intinya didukung dengan makanan yang bergizi juga pastinya dok Betul, ya. betul, betul, Nggak hanya ngandelin suplemen atau vitamin. betul. Oke, baik, baik. Selanjutnya, dok, tindakan apa yang perlu dilakukan jika diabetesi mengalami kondisi gula darah yang terlalu rendah? Nah, biasanya gejalanya seperti apa sih? Oke, terima kasih. Pada pasien dengan diabetes, pada pasien penyandang diabetes yang kemudian mengalami kadar gula rendah atau yang kita sebut sebagai hipoglikemi, yang patut Ya, diingat adalah gejala yang khas, adanya rasa lemas seperti orang mau pingsan begitu, diikuti oleh rasa berdebar-debar dan berkeringat dingin. Kalau ini terjadi secara bersamaan sekaligus, mungkin dia hipoglikemi. Nah, biasanya ketika orang tersebut minum sesuatu yang manis dan menjadi enak atau gejalanya hilang, bisa jadi suatu hipoglikemi. Tetapi selalu dianjurkan untuk memastikan bahwa dia hipoglikemi adalah kalau memang tersedia alat pemeriksaan, ketika dia mengalami lemas, keringat dingin, dan berdebar-debar secara bersamaan, alangkah baiknya segera dia periksakan. Kalau memungkinkan. oke. Karena kalau ternyata memang benar di bawah 70, yaitu hipoglikemi. Apa yang kita kerjakan? Minumlah yang manis, air gula atau gulanya sendiri atau madu, pokoknya sesuatu yang manis, kemudian diperiksa ulang 30 menit sampai 1 jam kemudian. Tetapi jangan lupa setelah minum yang manis langsung diikuti makanan snack atau makan besar kalau memang itu jam 12 atau waktunya makan siang atau waktunya makan malam. Nah, kalau ternyata kemudian gejala itu muncul diperiksa gula darahnya tidak di bawah 70, mungkin 90, itu sebenarnya bukan hipoglikemi. Tetapi perasaannya karena mungkin biasa tinggi, dia merasa itu kadar gulanya terlalu rendah. Pada kondisi semacam itu mungkin tidak perlu air gula, tapi langsung makannya aja. Jadi kalau jam 12 Hmm, menjelang makan siang, ya dia makan siang. Kalau waktunya saatnya snack, snack. Karena seringkali orang itu sering melupakan snacknya sehingga gula darahnya terlalu rendah untuk mencapai makan besar berikutnya. oke, jadi gejala umumnya itu tubuh terasa lemas begitu ya dok ya? Lemas, keringat dingin, dan berdebar-debar secara bersamaan. Lemas, keringat dingin. Oke, baik. Selanjutnya, perlu nggak sih dok tetap melakukan pengecekan kaki dan pembersihan kaki bagi diabetesi walaupun hanya di rumah aja? Ya, ya. Pemantauan kaki itu pada orang diabetes itu mutlak. Setiap hari seorang dengan diabetes itu harus melihat kakinya sebagaimana dia berkaca buat wajahnya. Karena ketika diabetesnya sudah lama, dia tidak bisa merasakan kalau kita sebut sebagai kebas atau baal. Kebas Jadi ya, baal. sensor di kakinya kurang baik. Beberapa kali kami menemukan pasien-pasien yang menginjak paku tapi kemudian luka dan dia tidak merasakan. Oleh karena itu setiap hari dianjurkan untuk melihat kakinya untuk memantau apakah memang ada perubahan di kakinya, sebagai contoh apa ada luka atau ada penebalan atau ada hal-hal yang perlu diperiksakan ke dokter dengan segera. Oke, baik dok. Nggak kerasa sebenarnya udah mau sejam aja nih dok. Nah, udah masuk sesi Ya, akhir nih. Mungkin aku mau ambil satu atau dua pertanyaan lagi untuk kita bahas ya dok. ya, ya, Mungkin aku mau tanya mengenai cek lab. Seperti ya. kayak cek HbA1c. Nah, apakah pengecekan ini tetap perlu dilakukan di situasi seperti ini dok?
Ya, tentunya kalau memang memungkinkan kita kerjakan karena HbA1c akan melihat gambaran rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Dan ini bisa dikerjakan di laboratorium klinis yang tidak perlu harus ke laboratorium, harus ke rumah sakit. Saya rasa kalau memang memungkinkan, alangkah baiknya diperiksakan. Tetapi kalau memang punya alat yang di rumah, bisa juga melakukan pemantauan gula darah secara mandiri, tetapi dengan arahan dokter. Jadi mana yang mesti diperiksakan. Secara berkala HbA1c perlu diperiksakan. Oke, tetap harus diperiksa begitu ya. Ya. Oke, selanjutnya, dok, kenapa komplikasi diabetes mellitus dominan di kaki ya? Kenapa bagian tubuh lainnya enggak? Ya, pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya kita tahu diabetes itu bisa mengganggu pembuluh darah. Pembuluh darah yang diganggu itu secara umum dibagi menjadi pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar itu ada di jantung, pembuluh darah di otak, dan pembuluh darah di kaki. Dan ada pembuluh darah yang kecil yang kita sebut sebagai mikroangiopati atau gangguan pada pembuluh darah kecil, biasanya di ginjal, di saraf-saraf tepi, dan juga di mata, di saraf mata. Nah, kaki terpengaruh oleh kedua pembuluh darah ini. Jadi pada orang dengan masalah di kaki itu seringkali memang aliran pembuluh darah ke kakinya bermasalah, yang kita sebut sebagai penyakit pembuluh darah perifer atau peripheral arterial disease. Jadi aliran ke kakinya nggak bagus. Nah, di lain sisi sarafnya juga terganggu. Sehingga orang yang sudah kebas, kemudian terantuk sesuatu atau terinjak sesuatu, terjadi luka, terjadi gangguan pada kakinya, tetapi kemudian aliran darahnya juga tidak mendukung, sehingga sangat mudah sekali pada kaki orang itu disebut sebagai kaki diabetes. Diabetic foot ini menjadi masalah tersendiri karena dia ada dua aspek yang berperan, gangguan saraf kakinya sendiri, baik masalah sensorinya dia tidak bisa merasa, kemudian terganggu karena orang diabetes itu kakinya cenderung lebih kering, Mas Devi, jadi kakinya lebih kering sehingga lebih mudah terluka dan lain-lain. Nah, dengan segala macam masalahnya ini, maka orang diabetes itu kakinya lebih mudah mendapatkan masalah. Apalagi ketika kendali gula darahnya jelek dan terjadi infeksi. Bisa dibayangkan. Oke. Baik dok, terakhir nih dok, ada pesan yang perlu disampaikan nggak untuk para penonton atau diabetes yang lagi nonton nih saat ini agar tetap sehat selama di rumah aja? Baik, mungkin sebagai penutup, kita semua berada dalam pandemi COVID ini bukan pada masa-masa yang seperti biasanya, seperti sebelumnya. Betul. Ada hal yang kita perlu lakukan perubahan. Secara prinsip, penyandang diabetes risikonya sama dengan orang-orang yang sehat lainnya. Ketika memang kita tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat, tidak menggunakan masker, social distancing, kita akan punya risiko terkena COVID, terjangkit COVID. Tetapi kalau tidak, maka kita sama dengan orang sehat. Namun yang perlu diingat bahwa ketika seorang yang menyandang diabetes kemudian terjangkit COVID, dia mempunyai peluang untuk mendapatkan komplikasi yang lebih berat. Oleh karena itu, kendali gula darah, kalau sebelumnya sudah bagus, maka tidak ada alasan pada masa pandemi ini menjadi tidak jadi lebih longgar atau tidak baik. Justru pada kondisi yang sebelumnya kita kurang baik, harus menjadi lebih baik. Intinya adalah kendali gula darah. Gula darah yang baik disertai dengan tekanan darah yang baik, kemudian dengan faktor-faktor yang lain baik, melalui tata laksana yang kita ketahui, edukasi, pengaturan makan, olahraga, dan minum obat secara teratur, dan juga pemantauan gula darah, mudah-mudahan kita dapat mengendalikan dengan baik.